Ya, terima kasih Miss Mita sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya dan sudah juga meluangkan waktu menjadi supervisor di dalam kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan. Nah, saya juga berterima kasih karena lewat penilaian yang sudah Miss Mita lakukan, saya bisa menemukan kelebihan bahkan terlebih lagi kelemahan di dalam saya mengajar. Nah, dari diskusi yang telah kita lakukan, saya mendapatkan beberapa pertanyaan uh, supaya ke depan lewat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi solusi yang bisa saya lakukan ke depan untuk supaya saya bisa mengajar lebih baik lagi. Nah, pertanyaan yang pertama, kenapa atau mengapa guru perlu mengendalikan keadaan kelas terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan belajar? Ya, mengendalikan kelas supaya lebih terarah dan kalau supaya anak-anak lebih kondusif lagi untuk belajarnya dan bisa lebih terkendali begitu. Apa yang kita kasih peraturan atau apapun yang ada supaya mereka bisa lebih lebih terarah begitu, mereka caranya mereka begini harus begini, mungkin seperti itu. Ya, kadang-kadang anak kalau dikasih banyak aturan, misalnya apalagi di kelasnya saya kan anak usia dini. Kalau dikasih tahu, oh kamu harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kadang-kadang itu membuat mereka kurang semangat karena terikat dengan aturan seperti itu. Nah, sedangkan di pihaknya kita perlu mengendalikan keadaan kelas. Nah, menjadi pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira bagaimana caranya eh, supaya eh, kita bisa mengendalikan kelas tanpa menurunkan semangat anak-anak untuk eh, apa belajar karena terikat dengan aturan-aturan itu. Caranya mungkin kita bisa menyampaikan peraturannya seperti apa, seperti itu. Ya, kalau menurut saya mungkin peraturan-peraturan yang kita berikan itu lebih kreatif lagi, seperti kayak kita buat seperti lagu, kita buat tak boleh begini tapi pakai lagu supaya begitu, supaya mereka lebih semangat dan mereka bisa, oh yo saya mau menyanyi, saya mau menyanyi, supaya kayak apa, kayak kita kasih peraturannya lebih ke kayak itu menyanyi atau tepuk supaya terkendali lagi, jadi kayak mereka sudah mulai kacau-kacau, mulai lagi kita ambil hatinya mereka untuk panggil untuk berdiri atau menyanyi begitu, main tepuk. Oke. Ya, jadi dalam mengendalikan kelas bukan hanya sekedar memberitahukan aturan atau menekankan aturan seperti itu saja, tetapi lebih enaknya dibuat lebih menyenangkan. Oke. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan satu lagi. Kira-kira untuk ini masalah motivasi, karena saya lihat kelemahan saya di sini adalah kurang memberikan motivasi seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak itu terus termotivasi atau terus bersemangat dari awal kegiatan belajar sampai dengan akhirnya seperti itu? Ya, mungkin di sini bicara tentang motivasi ya. Anak usia dini itu memang apa mereka sangat mengharapkan untuk diberikan motivasi gitu. Karena awal dari mereka mau mengenal ini. Jadi maksudnya menurut saya di situ memang sudah bagus Miss caranya Miss mengajar, memberikan ini, tapi di situ saya bilang harus lebih lagi. Mungkin seperti motivasinya, ya anak-anak ini sudah baik, sudah bagus, tapi anak-anak harus begini lagi, supaya anak-anak bisa tambah pintar, supaya anak jadi kayak berikan mungkin pujian, mungkin Miss kasih ambil pekerjaannya, tugas-tugasnya, kasih lihat ke mereka, ini sudah bagus tapi coba nanti ditingkatkan lagi, ini sudah bagus, berikan lagi motivasi. Mungkin kalau besok kita mau mewarnai mungkin bisa lebih bagus lagi, kita akan buat ini mungkin akan lebih bagus lagi, mungkin motivasi yang singkat tapi itu kena di hatinya mereka begitu, jadi itu senang buat mereka.
seperti Iya. itu. Jadi di dalam kegiatan belajar itu tetap motivasi, bukan hanya di awal saja. Bukan hanya di awal, di akhir. Jadi Iya. kayak sementara mereka mungkin sementara mereka mengerjakan, Miss jalan, sudah bagus, ayo jangan sampai keluar garis ya, ayo harus begini ya, nah, gitu tuh. Jadi oh ya seharusnya Miss bilang begini, terus mereka akan dengar. Oke, baik, terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan. Nah, ini ketika guru memberikan motivasi kepada anak-anak berarti menyalurkan hal yang positif. Nah, tetapi untuk sebagai seorang guru sendiri, apakah perlu seorang guru punya motivasi diri terlebih dahulu sebelum memberikan motivasi kepada anak-anak? Seperti itu. Apakah perlu atau hanya sekedar memberikan motivasi saja kepada anak-anak sementara guru belum punya motivasi diri begitu? Ya, kalau menurut saya memang kita harus memberi motivasi dulu ke diri kita sendiri sebelum kita menyalurkan ke anak-anak seperti itu. Nah, memotivasi apa yang harus ada di dalam dirinya kita. Kita juga harus semangat karena kan ajar anak-anak ini beda-beda. Mereka punya karakter di dalam kelas itu pasti sangat berbeda. Nah, itu tadi yang kembali ke pertama, mengendalikan lagi. Itu jadi kita harus berikan dulu kita motivasi. Oh, kau harus begini. Oh, saya harus begini supaya bisa mengendalikan, bisa memberikan lagi motivasi ke anak supaya lebih lebih mereka lebih semangat, lebih menyenangkan lagi dalam kelas seperti itu. Motivasinya kita harus kenali dulu kayak begini. Di sini saya mampu kah tidak toh? Seperti itu saya mampu. Mungkin saya kasih pelajaran ini, tapi di diriku saya tidak tahu ini apa sih yang saya kasih, tapi saya cuma entahlah kasih saja begitu. Itu kan jadi kayak apa? Tidak kita tidak mengenali begitu. Jadi kita harus belajar, memang kita harus tahu dulu dan berikan motivasi kepada diri. Ya, jadi itu juga memang yang perlu saya punyai, mungkin lebih memotivasi diri sendiri sebelum memberikan motivasi ke anak-anak supaya saya bisa menyalurkan hal yang baik itu ke anak-anak. Oke, itu saja pertanyaan yang muncul di hati saya dan saya juga berterima kasih untuk setiap solusi yang Miss Mita sudah berikan dan saya berharap ya saya tetap bisa semangat dan bisa lebih baik lagi untuk melakukan kegiatan mengajar untuk anak-anak. Oke, terima kasih banyak Miss Mita. Terima kasih. Ya, terima kasih.